Nah, bagaimana? Sudah selesai melakukan eksperimen tadi? Bagaimana rasanya menulis deskripsi dari sebuah benda dengan kata-kata? Sulit nggak? Lalu bagaimana orang lain itu? Apakah mereka bisa cepat mengerti apa yang kalian tulis, atau membutuhkan waktu lama, atau bahkan nggak mampu sama sekali untuk ditebak? Nah, dari situ saya berharap kalian sudah mempunyai sebuah bayangan atau gambaran betapa pentingnya gambar teknik sebagai alat komunikasi bagi orang-orang teknik. Nah, hal berikutnya yang ingin saya sampaikan di sini mengenai kuliah kita adalah bahwa kita belajar menggambar teknik, dan saya ingin menjelaskan kontras atau perbedaan antara menggambar teknik dan menggambar seni. Engineering drawing versus artistic drawing. Tentu kita kenal ya banyak lukisan-lukisan yang terkenal di seluruh dunia, baik yang dilukis oleh pelukis terkenal maupun lukisan-lukisan yang kita bisa lihat sehari-hari yang pelukisnya tidak terlalu terkenal dan bagus-bagus juga sih. Nah, sekarang apa sih beda antara yang kita pelajari ini sebagai menggambar teknik dan menggambar seni? Mari kita lihat. Pertama mungkin dari tujuan dulu ya. Apa sih tujuan kita menggambar sebuah lukisan seni, karya seni? Tujuannya untuk apa? Dan apa tujuan kita atau tujuan orang menggambar sebuah gambar teknik? Tentu ini dua hal yang sangat berbeda ya. Gambar seni itu tujuannya pertama-tama mungkin sebagai ekspresi jiwa pelukisnya, gambaran ilusi, imajinasi dari pelukisnya terhadap sesuatu yang bisa nyata, bisa tidak. Tetapi tujuannya adalah mengekspresikan perasaan. Sementara kalau menggambar teknik, tujuannya adalah menggambar sebuah objek, wujud, sehingga orang lain mampu membayangkan dan juga mampu untuk membuat, memproduksi barang tersebut. Itu yang pertama dari sisi tujuan ya. Nah, itu tadi dari sisi tujuan. Sekarang kita lihat dari sisi metode atau cara pembuatan. Kita lihat gambar seni. Ada macam-macam aliran ya. Macam aliran, cara menggambarnya berbeda-beda. Alat untuk menggambarnya pun berbeda-beda. Itu mulai dari krayon sampai cat air, akrilik, cat minyak, macam-macam. Medianya pun macam-macam, mulai dari kertas, bahkan kanvas atau dinding atau baliho yang besar, banyak. Sementara kalau gambar teknik, bahan atau alat untuk menggambarnya biasanya standar. Itu adalah pensil atau rapido ya, tinta rapido yang ada ukurannya 0,2 mm, 0,5 mm. Kemudian medianya pada umumnya juga sama ya, kertas, dan kertas yang dipakai itu biasanya ada ukurannya. Nanti kita akan pelajari ukuran-ukuran kertas media menggambar. Nah, artinya kalau gambar seni, metodenya itu tidak baku atau tidak standar, sementara gambar teknik, metodenya standar. Nah, kita sudah dapat dua perbedaan ya. Nah, ada lagi perbedaan lain, misalnya kita lihat bahwa cara menginterpretasikan gambar seni itu dari satu gambar, orang bisa punya interpretasi berbeda-beda. Pelukisnya menginterpretasikan itu, gambar itu seperti ini, mengungkapkan ini, menggambarkan ini, dan sebagainya. Orang yang melihat belum tentu. Orang yang melihat mungkin melihat itu bukan sebagai gambaran visual dari apa yang diinginkan oleh pelukisnya. Karena mereka mempunyai interpretasi sendiri. Oh, ini bukan gambar itu, ini gambar yang lain. Menurut saya, belum tentu sama dengan orang yang lain lagi. Sementara gambar teknik, karena tadi kita bicara itu adalah standar baku, semua orang mempunyai interpretasi yang sama. Dia menggambar
kubus, ya setiap orang tentu akan melihat itu sebagai sebuah kubus dengan dimensi yang sama seperti yang dibayangkan oleh yang menggambar tadi. Itu dari sisi interpretasi. Kemudian dari sisi emosi, gambar seni itu di dalamnya melibatkan aktivitas atau adanya emosi yang tertuang. Mungkin kalau kita melihat gambar tertentu kita akan sedih karena itu menggambarkan sesuatu imajinasi yang membawa kita kepada suatu kondisi yang mengingatkan kita kepada suatu kejadian yang sedih misalnya. Tapi gambar teknik tidak akan bisa membuat imajinasi orang atau emosi orang jadi berbeda. Karena itu hanya menggambarkan sebuah objek dan objeknya pun standar cara menggambarnya, sehingga kita sudah melihat itu sebagai hal yang sama seperti yang dibayangkan oleh yang menggambar. Nah, itulah beberapa di antara perbedaan-perbedaan dari gambar seni dan gambar teknik. Mudah-mudahan kalian bisa mencari sendiri lagi perbedaan-perbedaan yang lain sehingga kalian sekarang sudah mampu membedakan apa gambar seni dan apa gambar teknik. Kalau tadi saya sudah menjelaskan bahwa gambar teknik itu adalah sebuah gambar yang dibuat dengan standar tertentu, dengan pakem tertentu, dengan aturan tertentu. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa aturan-aturan yang umum atau paling dasar dalam menggambar teknik. Yang pertama mungkin media gambar. Media gambar itu kalau dalam gambar teknik pada umumnya kita menggunakan media kertas. Kertas yang kita gunakan juga biasanya ukurannya tertentu. Misalnya seperti yang kita biasa kenal, ada A3, A4, A5, A2, A1 dan seterusnya. Itu adalah kertas dengan ukuran tertentu. Kertas ukuran yang paling besar itu kita sebut ukuran A0. Di bawah ukuran A0 ada kertas ukuran A1. Di bawah ukuran A1 ada ukuran A2. Di bawahnya lagi A3, di bawahnya lagi A4, dan paling kecil itu biasanya A5. Itu kertas dengan ukuran paling kecil. Nah, kalau kita lihat di slide yang saya tunjukkan ini, kertas A4 itu adalah 2 kalinya kertas A5. Selanjutnya A3 adalah 2 kalinya A4, A2 2 kalinya A3, A1 2 kalinya A2, dan A0 2 kalinya A1. Jadi gampang diingat ya. Nah, kertas ukuran A ini adalah kertas yang dipakai secara umum dalam dunia menggambar teknik. Tetapi ada juga beberapa negara yang tidak menggunakan kertas ukuran A, tapi mungkin kertas ukuran B. Contohnya di Jepang ya, mereka pakai ukuran B. Sama, ada B1, B2, B3, B4, seterusnya. Itu tadi tentang kertas. Sekarang apalagi yang standar dalam menggambar teknik? Alat gambar contohnya. Alat gambar yang paling primer adalah pensil. Pensil itu adalah sebuah alat tulis yang dibuat dari bahan grafit. Pensil ini bermacam-macam. Ada standar jenis pensil yang kita kenal dengan istilah pensil H, pensil B, dan pensil HB. Itu 3 jenis pensil. Pensil yang paling keras itu adalah pensil jenis H. Pensil jenis H ini biasanya dipakai untuk membuat tanda. Jadi kalau pensil itu dipakai di kertas, itu guratan tulisannya tidak terlalu jelas, tidak terlalu nyata. Jadi misalnya untuk membuat tanda yang nantinya akan dihapus, biasanya pakai pensil H. Sebaliknya pensil B adalah pensil yang lunak. Tapi pensil B ini pun terdiri dari beberapa jenis ya. Ada
B1, B2, B3 sampai B6. Semakin besar angka di belakang huruf B tadi, dia semakin lunak. Nah, ini biasanya dipakai untuk membuat garis atau membuat arsir pensil B. Di tengah-tengah antara pensil H dan pensil B ada pensil HB. Pensil HB ini biasanya dipakai untuk menulis huruf di kertas. Nah, jadi jelas ya, tadi kertas pun sudah ada standarnya, sekarang pensil juga sudah ada standarnya yang berbeda-beda. Nah, untuk yang tahap awal dalam menggambar teknik ini, kita belajar dulu bagaimana menggunakan pensil dan kertas.